Saya baca ayat 1 cuma dapat meresponi secara bersama-sama tanpa harus saling mendahului di ayat 2. Kita silih berganti sampai ayatnya yang ke-8. Yang paham katakan amin. Ayat 1. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Dan salah seorang yang dulu mati dengan Yesus pada Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? hal itu dikatakannya bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil yang miskin tanpa dikasih dan tidak. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang miskin itu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa ada seorang wanita yang memberikan sesuatu yang mahal harganya. Yang mahal harganya itu dia korbankan. Dia persembahkan kepada Yesus. Dan kita melihat mengapa wanita ini dapat melakukan itu, saudara. Tidak banyak orang dapat melakukan hal seperti ini. Bahkan yang saya heran juga dalam kasus ini atau dalam peristiwa ini, justru ada orang yang tidak mempersembahkan sesuatu seperti yang dipersembahkan oleh wanita ini. Orang yang tidak memberi itu justru yang bersungut-sungut, yang dongkol dalam, bukan hanya dalam hati. Kalau kita melihat, dia menyampaikan dengan satu perkataan, dia keluarkan unek-uneknya, dia keluarkan. Apa unek-uneknya? Dia bilang, mengapa minyak ini tidak dijual saja? Dan kalau dijual, harganya fantastis, saudara. Berapa dinar? 300 dinar. Nah, menurut penafsir Alkitab, saudara, bahwa minyak seharga 300 dinar ini adalah upah seorang pekerja yang dia dapat melakukan pekerjaan kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun, saudara, dia bisa bekerja. Dipotong dengan hari Sabat, pasti tidak bekerja, atau hari libur. Lebih khusus hari Sabat, mereka tidak bekerja pada hari Sabat. Dia kumpul, saudara. Saudara belum pernah kan seperti ini, dan saya juga belum pernah seperti ini. Hasil pekerjaan yang saya lakukan 1 tahun, bekerja 1 tahun, uang saya sudah kumpulkan 1 tahun, tiba-tiba ini dipersembahkan kepada Yesus 1 tahun pekerjaan. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa.
drastis, saudara. Jangankan saudara untuk mengorbankan 1 tahun hasil pekerjaan, diberikan utuh-utuh, diberikan murni semua, tidak dipotong apapun, tidak dikurangi sedikit pun, dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, ini sangat luar biasa. Jangankan 1 tahun pekerjaan, terkadang saudara kita kerja 1 bulan saja, saudara, tidak mungkin kita mengerjakan, mempersembahkan hasil 1 bulan pekerjaan utuh kita berikan kepada Tuhan 100%. Hasil pekerjaan kita berikan kepada Tuhan, itu sulit, saudara. Terkadang bagi beberapa orang, jangankan 100%, saudara sudah tahu akan lari kemana? Ke berapa persen? Ke berapa persen? Ke 10% saja, saudara. Tuhan sudah izinkan dalam keleluasaan dan bilang, silakan yang 90 kamu pakai. Tapi yang 10 coba kamu lakukan dengan tindakan iman. Saya yakin yang 90 saya cukup, atau mungkin ada kelebihan bisa saya simpan sedikit. Tapi 10 ini saya berkomitmen, saya mau persembahkan kepada Tuhan dengan tidak dikurangi. 10 saja, 10%. 9 kita dapat, 1 yang kita pakai, kita mau berikan untuk Tuhan. Itu juga toh masih ada jemaat yang merasa berat, memberikan 1 dapat 9, memberikan 10 dapat 90. Jujur ada banyak yang berat melakukan itu, dan pendeta-pendeta pun juga ada yang berat melakukan itu, saudara. Tapi wanita ini adalah persembahan yang luar biasa. Semoga ada waktu saya menjelaskan lebih detail tentang persembahan. Dan jangan saudara berpikir bahwa kalau berbicara persembahan, memang Pak Pendeta ini yang ada di pikirannya memang persembahan uang atau doi. Bukan. Tapi ini kebenaran saudara, yang perlu untuk diajarkan. Kalau mulai persembahan ada banyak, saudara. Ada banyak level-level persembahan, saudara. Ada persembahan orang bilang hulu hasil. Saudara pernah dengar? Di sini belum kan? Hulu hasil. Hasil pertama. Apa yang dia kerjakan dalam panen, dia punya panen pertama itu, ada yang mereka bawa ke dalam rumah Tuhan. Saudara. Jadi yang mereka panen dulu, mana hari pertama yang mereka panen itu, saudara, karena panen kan beberapa hari. Tapi hulu hasil pertama mereka bawa kepada Tuhan. Ada yang mulai mengerti, yaitu hulu hasil hewan. Hewan ternak mereka, mana yang lahir terdahulu, saudara, mereka bawa dulu untuk Tuhan. Saudara, katanya hulu hasil pertama. Kalau karyawan, pegawai, bagaimana? Ada yang berkomitmen, Tuhan sudah tolong saya diterima dalam pekerjaan ini, menjadi ini, menjadi itu. Gaji pertama saya mau kasih untuk Tuhan. Saudara, logikanya langsung main. Terus saya makan apa tuh? Tapi kalau saudara lakukan dengan iman, saudara, Tuhan akan mengadakan mencukupi. Saya bagi dulu dalam 3 garis besar persembahan yang dari Tuhan. Karena kita akan melihat, kita akan menggali sebentar, kenapa wanita ini dia bisa melakukan hal yang sulit seperti itu. Maria namanya. Kenapa Maria bisa melakukan persembahan yang sesulit ini? Saya bagi persembahan itu dengan 3 bagian atau 3 level.
Yang pertama, persembahan yang dapat kita lakukan itu adalah persembahan sukarela. Sukarela. Yesus berkata, orang-orang miskin ada padamu. Kita bisa berikan itu dengan persembahan sukarela kapan saja. Kapan saja. Menolong orang. Persembahan dalam ibadah, saudara. Itu adalah persembahan kita sukarela dari berkat saudara yang kita peroleh. Itu level yang pertama. Kerelaan hati. Itu tidak ditentukan dengan nilai. Yang penting kerelaan hati. Lebih baik kita kasih sedikit tapi dengan sukacita, daripada kita kasih banyak, habis kasih bersungut-sungut, dan habis kasih saudara ingat-ingat, dan saudara pamer, dan saudara promosi. Saya sudah berikan ini, saya sudah korbankan ini. Memberikan dengan kerelaan. Itu persembahan yang pertama. Persembahan yang kedua itu yang kita sedang pelajari dan diterapkan oleh gereja-gereja. Sudah dari dulu diterapkan karena itu kebenaran firman, saudara, yaitu perpuluhan. Gereja ada dan eksis bertahan sampai saat ini karena jemaat tahu memberikan persembahan persepuluhan. Saudara, metode bisa berbeda-beda. Gereja lain sentralisasi, mereka berikan kepada gereja pusat, dan nanti gereja pusat yang membagi-bagikan kepada pelayan-pelayan yang ada di gereja-gereja lokal, di kota, di desa, sudah diatur porsi-porsinya, saudara. Gereja lain mempercayakan kepada hamba Tuhan yang mengelolanya. Karena sejak awal pelayanan memang hamba Tuhan tidak mendapatkan gaji dari gereja pusat. Jadi dipercayakan mengelola dari perkara kecil, dari persembahan kecil. Ada pelayanan di desa yang persembahannya baru 10.000, ya hamba Tuhan dipercayakan itu. Sudah meningkat perpuluhan menjadi 100.000, 1 KK, 2 KK, dipercayakan. Singkatnya, hamba Tuhan ini tidak berkekurangan dan tidak pernah ada catatan hamba Tuhan mati kelaparan walaupun melayani di pelosok. Karena pakai metode ini yang dari Tuhan juga, dan gereja bisa maju dan berkembang walaupun pendeta tidak digaji, tapi hidup dari persembahan dan persepuluhan jemaat. Jemaat tidak usah pikir masa depan, gembala, anak-anak atau seisi pastori. Yang penting melakukan firman. Dan hamba Tuhan juga dipercayakan untuk mengelola. Yang sedikit dikelola dengan syukur. Tapi kalau seizin Tuhan jemaat bertambah, menjadi tambah banyak, menjadi tambah besar, otomatis persembahan dan persepuluhan juga menjadi bertambah besar. Tapi bukan berarti hamba Tuhan juga yang dipercayakan menjadi egois dan memperkaya diri. Hamba Tuhan juga diberikan tanggung jawab. Masih ada pelayanan-pelayanan lain yang harus ditopang, baik di tempat ini maupun gereja-gereja lain, hamba-hamba Tuhan lain, penginjil-penginjil, guru-guru. Kita bersyukur kalau gereja kita bisa sampai ada di tahap itu dan bisa membantu pelayanan yang lain. Tapi tetap hamba Tuhan diberikan kepercayaan, bukan juga semena-mena mengelola, membawa persepuluhan level yang kedua. Saudara sudah ada di level yang kedua ini. Saudara sudah bisa memberikan perpuluhan dengan baik dan benar. Saudara, level yang pertama kita sudah lakukan. Level yang kedua, saudara, memberikan dengan baik dan benar. Untuk persepuluhan, saudara, Tuhan sampai mengatakan uji aku. Kita tidak boleh memuji Tuhan. Tapi untuk persepuluhan Tuhan bilang uji aku mengenai persepuluhan. Artinya, kalau kita taat, kita melakukannya, kita memuji Tuhan, dan nanti
Nanti kita akan lihat apa yang akan Tuhan buat dengan orang yang melakukan persepuluhan, memberikan korban persepuluhan. Malayaki 3 ayat 10. Saya lari ke sana dulu. Sebelum kita melihat persembahan dari Maria di sini. Malayaki 3 ayat 10. Sama-sama kita baca. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan apa saudara? Ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan yang bilang, kalau kamu sudah bawa, uji aku dan kamu tunggu. Apa kamu akan berkekurangan setelah membawa persepuluhan, atau kamu akan berkelimpahan? Atau Tuhan akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan? Uji Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Saudara, kalau kita sudah melakukan firman, tunggu saja. Ini hal positif yang Tuhan berikan. Kalau kita lakukan, Tuhan katakan, uji aku. Entah orang bilang kita melakukan dengan bodoh-bodoh, saudara, terserah apa kata orang. Tapi kita melakukan atas dasar firman, kita melakukan. Dan saudara akan melihat, ujilah Tuhan. Tuhan akan membuat saudara berkecukupan, bahkan akan berkelimpahan. Tapi demikian sebaliknya juga. Kalau saudara tidak percaya dan saudara tidak melakukan, saudara juga sedang menguji Tuhan di sini. Saudara juga sedang menguji Tuhan. Secara tidak langsung saudara berkata, kalau saya tidak kasih Tuhan, apa yang akan terjadi? Kalau memberikan persepuluhan, Tuhan katakan, aku akan mencurahkan berkat. Tapi kalau saya tidak kasih, kenapa? Dengarkan, saudara juga sedang menguji Tuhan. Apakah firman Tuhan ini akan terjadi atau tidak? Kalau kasih sudah jelas, Tuhan yang bilang. Ada seorang penolak pengajaran perpuluhan, dia bilang begini, saya ikuti pengajaran. Malayaki 3 ayat 10, Tuhan sampaikan karena Tuhan sedang marah. Dia bilang, Tuhan lagi marah. Jadi dia bilang, bawa persembahan persepuluhan. Jadi saya punya tanggapan untuk hal ini. Kalau begitu, karena Tuhan sampaikan dalam keadaan emosi, lagi marah, lagi emosi, maka ini firman Tuhan tidak berlaku. Dengarkan. Justru konteksnya, Tuhan marah karena tidak kasih perpuluhan. Karena tidak kasih jadi Tuhan marah. Sampai Tuhan berkata, ujilah aku. Kalau kamu kasih, aku akan memberkati engkau dengan berkelimpahan. Bahkan ayat 11, kalau kita ikuti dari Malayaki 3. Ini kata Tuhan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap kalau memberikan milik Tuhan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabiskannya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah, saudara, ini yang positifnya. Kalau kita melakukan, Tuhan akan menjaga yang 90 yang masih ada di tangan kita. Akan dijaga Tuhan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Tuhan akan menjaga
Tuhan akan mencukupi yang 90 yang masih di tangan kita. Akan menjadi cukup dan masih akan ada sisanya. Ada kelimpahan. Saudara bayangkan dalam konteks perkebunan di sini, kalau belalang pelahap itu Tuhan tidak ardi, maka hasil panen kita, hasil pendapatan kita, hasil keuntungan, hasil gaji kita bisa digerogoti oleh belalang-belalang pelahap. Saudara. Dan tiba-tiba kita akan merasa apa yang kita punya 100% yang masih di tangan kita, yang kita tidak sisihkan untuk Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, 100% dengan ini pasti bisa. Kalau 90 son bisa. Saudara bayangkan 100 itu ada belalang pelahap. Tiba-tiba pengeluaran tak terduga ini, itu bagaikan belalang pelahap. Tiba-tiba kerugian ini, tiba-tiba biaya ini, tiba-tiba pengobatan ini, belalang mulai ambil. Dan terkurang, terkadang bukan hanya 10% yang terkuras secara tidak direncanakan. Anggaran-anggaran tak terduga. Terkadang jadi 20%, terkadang 30%, terkadang sudah setengah terbuang. Masih lebih mulia itu hilang karena kita persembahkan kepada Tuhan, daripada hilang karena kehilangan, karena musibah, karena gagal panen. Lebih baik hilang. Memang karena kita korbankan, bukan hilang. Kita korbankan. Ini Tuhan, komitmen saya kasih untuk Tuhan. Dan Tuhan berkata sisanya urusan Tuhan. Kalau kita membaca dalam kebenaran firman dalam konteks ini, saudara, apa yang saya katakan tadi masih ringan. Saya masih gunakan bahasa-bahasa yang halus karena hati seorang gembala. Tapi saudara mau mendengar bahasa langsung dari Tuhan tentang tidak kasih perpuluhan? Ini perkataan Tuhan secara langsung. Malaikat 3, kita mundur ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu hai Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Tuhan bilang apa? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus yang tidak kasih perpuluhan, kamu menipu Tuhan. Sudah dapat, kamu menipu Tuhan. Gereja bisa tidak tahu, pendeta gembala bisa tidak tahu, imam-imam di zaman itu tidak tahu. Tapi Tuhan berkata, kamu menipu aku. Sebab itu konteksnya Tuhan sedang menyampaikan bukan dengan tegas di sini, tapi orang mengartikan dengan marah. Dan mereka katakan, Tuhan sampaikan lagi marah, lagi emosi. Jadi ayat itu tidak pakai. Justru karena kamu tidak lakukan, kamu mengundang murka Allah. Tuhan marah. Dan kalau Tuhan izinkan belalang-belalang pelahap itu datang, 100% di tangannya, tidak akan jadi berarti. Engkau akan gali lubang tutup lubang. Seperti engkau simpan hasil panen di sokal
kadang membuat suami-suami jadi tidak percaya istri karena yang begini. Masak suhabis. Saya suka sih masak suhabis. Saudara, haruskah istri-istri kasih detail list pengeluaran? Ada beli kangkung ini, ada beli ini. Saudara, jangan sampai engkau lalai dengan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara, ini firman Tuhan. Dia katakan apa? Engkau menipu aku. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk. Saya sebenarnya tidak mau pakai kata kutuk ini, tapi firman Tuhan bilang ini. Engkau telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Saudara, saya coba cari kata halus dari para penterjemah Alkitab dan melihat bahasa asli. Kamu menipu aku. Saudara, terjemahan lain dia bilang, kamu perampok. Merampok. Saudara, kalau menipu kan bisa tidak terang-terangan, bisa dengan halus. Dia pakai kata-kata halus. Ini begini yang bagus, begini yang bagus. Saudara, ini barang ini bagus, padahal hanya casingnya yang bagus. Itu menipu secara tidak langsung. Tapi untuk persepuluhan, terjemahan aslinya justru dia mengatakan kamu terang-terangan. Saudara pernah melihat orang merampok? Kalau sembunyi-sembunyi itu pencuri, dia diam-diam dia curi. Kalau rampok bisa di depan umum, dia ambil, dia rampas. Dan Alkitab menggunakan kata ini, kamu merampok aku. Yang di depan mata Tuhan, yang Tuhan tahu. Karena setiap berkat yang Tuhan kasih, itu Tuhan tahu, karena Tuhan yang kasih. Jadi Tuhan tahu saudara punya berkat 1 juta. Dan kalau Anda lalai, Tuhan katakan engkau merampok yang harus untukku, untuk milik Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Rampok, saudara. Tapi kamu tidak sadar. Jadi Tuhan kasih tahu. Kemudian muncul ayat 10 ini, supaya kamu tidak dibilang penipu, supaya kamu tidak dibilang perampok. Ayat 10 muncul. Apa saudara? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bisa lebih banyak yang minum amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, setelah kita lewati tahap yang kedua ini, persembahan sukarela, korban persepuluhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Yang ketiga, ini saya namakan ini korban khusus, atau lebih tepat saya namakan ini adalah persembahan luar biasa. Luar biasa. Di level yang ketiga. Kenapa saya katakan luar biasa? Bukan hanya sekedar persepuluhan. Kita persepuluhan saja, saya katakan tadi, sudah beratnya minta ampun. Berat minta ampun. Terkadang kita harus tunda. Sudah ada di pikiran tapi kita masih tunda. Tapi kalau saudara lakukan dengan iman, kasih dengan iman, saudara sedang memuji Tuhan untuk Tuhan menjawab firman-Nya ini. Tuhan berkata, aku akan mencukupi dan engkau akan berkelimpahan. Uji aku, kata Tuhan. Uji aku, kata Tuhan. Sesudah itu, level yang ketiga saya namakan ini persembahan luar biasa. Bagaimana kita dapat memberikan persembahan
pengalaman yang luar biasa. Sudah. Kita harus mengalami dan memahami hidup kita ini. Kita ini sebenarnya sudah mati. Kita sudah mati. Nggak bisa bekerja lagi. Tidak bisa ada penghasilan lagi. Kalau Tuhan tidak tolong kita, kalau Tuhan tidak bangkitkan kita, saudara harus punya pemahaman seperti ini. Yang kita sedang baca tadi, Yohanes pasal berapa? 12. Ini konteksnya apa? Dan apa yang sudah terjadi? Kenapa Maria bisa memberikan minyak yang mahal harganya, hasil pekerjaan 1 tahun yang dia simpan, dia bisa persembahkan kepadanya? Karena peristiwa ayat 11. Peristiwa ayat 11, peristiwa apa saudara? Buka Alkitab saudara, siapa? Bisa lebih keras jawabannya? Iya. Siapa bangkit? Hubungan apa Lazarus dengan Maria? Kakak adik? Banyak persamaan Yahudi dengan rotek, yaitu anak laki-laki adalah tulang punggung, harapan keluarga. Sebab itu nama harus selalu diberikan fam laki-laki. Bapak-bapak, sayang baik-baik istrimu, karena anak yang dilahirkan bukan fam istri, tapi marga laki-laki, pembawa keturunan, harapan keluarga. Waktu Lazarus mati pasal 11, Maria Marta sudah berpikir harapan keluarga hilang, sirna. Siapa lagi yang akan melanjutkan nama keluarga kita? Lazarus sudah tidak. Mereka berpikir pupus harapan mereka. Saudara harus dengar ini sebagai konteks perjanjian lama. Dan buat wanita-wanita, anak-anak perempuan, jangan merasa bahwa saya beda dengan laki-laki. Orang tua lebih sayang laki-laki, tidak. Di dalam Yesus laki-laki dan perempuan sama. Hanya konteks Yahudi saja yang membedakan. Laki-laki perempuan sama di dalam Kristus Yesus. Kita semua adalah harapan keluarga. Dan pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus, Maria berpikir, berkata, dan berbuat. Harta yang saya korbankan ini tidak sebanding dengan kebangkitan Lazarus, saudaraku. Jadi dia anggap minyak narwastu yang dia kumpul hasil pekerjaan 1 tahun dia beli sebagai kebanggaan seorang wanita dari hasil pekerjaannya, hasil jerih lelahnya. Dia katakan tidak sebanding dengan harga kebangkitan Lazarus, saudara. Kenapa dia bisa berkorban seperti itu? Karena dia tahu harapan baru sudah muncul lagi. Lazarus bangkit, Lazarus bangkit, Lazarus ada lagi, harapan ada lagi, masa depan ada lagi. Dan dia berpikir, tidak seberapa minyak narwastu. Orang berkata mahal bu, mahal korban itu. Bagi Maria tidak semahal dengan kebangkitan Lazarus. Amin, amin. Kalau hati kita bisa melihat bahwa kebangkitan kita di dalam Kristus, kita sebenarnya sudah mati, dan Yesus bangkitkan kita dengan hidup yang baru. Kalau kita sudah hidup baru, minyak narwastu ini tidak ada arti harganya. Persembahanmu, sukarelamu tidak sebanding dengan kebangkitan dalam Kristus.
persepuluhanmu tidak sebanding dengan korban yang Tuhan berikan. Ini kuberikan bagimu. Hai hambaku Rino, ini Tuhan berikan nyawanya dia berikan. Kalau kita dapat memahami Tuhan sudah buat yang terbaik dan yang teristimewa dan yang sempurna bagi kita, maka kita akan dapat memberikan persembahan yang luar biasa ini, yang tak tertulis dalam firman ini juga. Kenapa saya katakan luar biasa? Alkitab tidak pernah menuntut kita memberikan hasil pekerjaan 1 tahun pekerjaan. Hanya dikatakan korban khusus ada. Itu kerelaan yang luar biasa, melebihi akal sehat kita, melebihi logika, cara hitung-hitungan kita dalam bisnis perdagangan kita. Itu ditindis dan dikalahkan oleh korban yang luar biasa. Waktu saya baca ayat ini saya merenungkan luar biasa, mahal harganya. Maria bisa kasih untuk Tuhan. Ada orang yang berkata mahal itu Maria. Marta saudaranya tidak ikut memprovokasi dan berkata, jangan, kalau mau kasih aja 2-3 mili sah. Lazarus dia berkata jangan. Justru yang bilang jangan siapa? Yudas. Karena Yudas punya pikiran iblis. Pemikiran iblis untuk kepentingan diri sendiri. Saudara kira benar Yudas bilang itu bisa dikasih kepada orang miskin? Itu tipu. Asli tipu. Bukan karena dia peduli pada orang miskin, karena dia mau ambil itu, dia mau pakai. Ada keterangan di dalam kebenaran firman. Karena cara berpikir iblis yaitu untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau cara berpikir Tuhan Kristus itu murah hati. Murah hati. Setan mementingkan diri sendiri, egois dan tersembunyi untuk dia, untuk aku. Tetapi orang yang mengalami kelahiran baru, kita sudah lahir baru, sudah bangkit di dalam Kristus, maka kita akan murah hati. Amin. Yesus tak minta, berkata Maria, saya tahu ada minyak narwastu di lemarimu, ambil dan berikan. Tapi itu sudah peran kerja Roh Kudus yang menjalani dengan kerelaan. Dia ambil sendiri, dia bawa, dia kasih, dia tuangkan semerbak bau ruangan itu. Dan Yesus berkata, ini persiapan kematianku berapa hari lagi ke depan. Saudara, kalau gereja kita dan jemaat kita dapat menyebarkan bau keharuman di luar sana, orang akan berkata, gereja itu kecil, tapi korbannya luar biasa. Gerejanya kecil, keluarga ini kecil, penghasilannya kecil, tapi bisa berkorban besar, luar biasa. Bukan karena saudara, karena Tuhan, karena Roh Kudus yang menggerakkan kita. Kita mengalami pengalaman ini. Dan saya baca dalam firman banyak yang seperti itu. Sakeus pernah berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang yang membutuhkannya. Apa Tuhan pernah minta setengah? Tuhan minta 10. Tapi Sakeus pernah berikan setengah, 50%. Bahkan setengah dari kekayaannya. Itu kalau bukan persembahan yang luar biasa, tidak mungkin terjadi. Karena Sakeus mengerti perjumpaannya dengan Yesus. Dia syukur saya berjumpa Yesus. Kalau tidak saya neraka, keluargaku neraka ya.
setelah berjumpa dengan Tuhan dia melihat surga. Oh, terlalu indah surga ada di dalam Yesus. Maka harta dunia menjadi tidak berguna kalau kita bisa memandang surga. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita memandang surga, Haleluya. kita tidak akan capek-capek, repot-repot, kumpul-kumpul saudara untuk kekayaan dunia. Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya, karena Tuhan juga yang memberkati kita untuk menjadi kaya. Tapi jangan salah melihat kekayaan itu. Orientasi hidup kita bukan pada kekayaan. Itu hanyalah titipan-titipan Tuhan. Tuhan bisa ambil besok. Titipan Tuhan, Tuhan bisa ambil lusa. Tapi kalau Tuhan percayakan, ujilah aku. Amin. Saudara, Haleluya. orang bisa ambil hari ini, Tuhan bisa ganti berlipat kali ganda. Amin. Puji Tuhan. Tuhan bisa ganti, Tuhan bisa ganti. Haleluya. Ada banyak saudara berkat-berkat kita yang hilang mungkin di luar sana. Tapi kalau kita melakukan firman, Tuhan sangat mampu mengganti. Amin. Puji Tuhan. Berkat kuat sehat, berkat materi, berkat pangkat, berkat jabatan yang bisa saja hilang, Tuhan sangat mampu menggantinya. Puji Tuhan. Asal kita melihat, kita sudah bangkit. Maria melihat Lazarus saudara bangkit. Kita juga harus melihat kita sudah bangkit. Amin. Saudara-saudara kita sudah bangkit. Keluarga kita sudah bangkit. Maka harta menjadi tidak penting dibandingkan kebangkitan di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan apakan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakan ku balas, haleluya, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikanmu.
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan amankanku segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan, hamba hanyalah alat, hamba hanyalah sarana, hanya mulut hamba yang dipakai untuk menyampaikan kebenaran. Kuduskan kami semua. Tapi Engkau yang punya firman, bela firman-Mu Tuhan, bela firman. Setiap orang yang mau melakukan kebenaran firman Amin, amin. dengan iman, jangan permalukan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bisa mendengar firman Allah ini, dan Roh Kudus mampukan kita semua dapat menjadi pelaku kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bawa korban syukur kita, korban sukarela kita. Jika ada milik Tuhan yang dikembalikan, Tuhan memberkati sesuai janji firman. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu yang ada diberkati Tuhan di pagi ini lewat firman Tuhan. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Saudara diberkati, saudara diberkati. Haleluya. Mari kita berikan korban persembahan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah orang yang